Dentro. Halo guys, hari ini aku mau lanjutin videoku yang sebelumnya membahas tentang tutorial gitar dari dasar ya. Kemarin itu kan kita membahas dari kunci C, belajar dari memahami main gitar itu dari kunci C. Nah sebelumnya ya aku mau sharing, kalau buat aku sendiri aku tuh nggak terlalu jago main gitar, tapi seenggaknya aku bisa buat apa ya, setiap ada lagu baru aku coba main, aku bisa buat mainin lagu itu tanpa harus ngelihat dulu kuncinya itu. Biasanya kan kita harus hafalin kunci, lihat liriknya di internet gitu. Nah aku mau sharing ke kalian gimana caranya kamu bisa main gitar tapi nggak harus terpaku sama teks gitar, sama teks chord gitar, teks lagu gitu ya. Nah dasarnya gimana sih? Dasarnya ya beberapa dasarnya udah aku sampaikan di video yang sebelumnya. Nah, jadi itu untuk main gitar itu sebisa mungkin kita tuh menghindari dari namanya yang menghafal kunci. Kita harus berusaha buat gimana caranya memahami kunci. Kapan kita memakai kunci itu, kapan kita memakai kunci yang lain. Kita harus memahaminya, jangan menghafal. Jadi setiap kali ada lagu yang lain, misalkan kita harus ngiringin nih teman kita yang mau nyanyi, kita nggak harus repot-repot buat search dulu di Google, atau nanti bahkan misalkan ada temen nih yang mau nyanyi sebuah lagu tapi kerendahan atau ketinggian. Nah itu kan kita yang harus berusaha buat ngimbangin suara penyanyi itu. Jadi aku saranin buat kalian harus bisa memahami kunci gitar, jangan dihafal. Kalau dari aku pribadi ya, kita harus apa ya, ngakalinnya itu pakai 7 jari gini buat nyari chord family. Chord family itu diawali dari not 1, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do nya kan kembali ke chord 1 lagi ya. Nah kita harus ancer-ancernya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dimana awalnya ini kita mau nada dasar apa. Do nya itu kita mau letakkan di mana, mau di C kah, mau di D kah, mau di G kah. Kita bakal tahu keluarganya siapa-siapa aja. Aku contohin ya, setiap keluarga itu misalkan C, yang paling sering keluar dalam sebuah keluarga chord adalah 1, 4, dan 5. Itu dasarnya. Kalau di C, chord satunya itu berarti C ya, C. Kedua, chord keempat dari C apa? 1, 2, 3, 4. Berarti diurutin aja, C, D, E, F. Berarti ini F. Setelah F apa? Diurutin. Chord kelima dari C itu adalah G. C, D, E, F, G. Nah kita udah menemukan keluarga dasarnya ya dari C. Kalau kita main dari C, misalkan kuncinya itu lari ke F, kemudian ke G. Nah jika kita main dari D, kita naikkan 1, misalkan dari D ya, misalkan kita main dari lagu dari C, kulihat ibu pertiwi, itu masuk ke 4 ya. Ternyata seorang yang menyanyi itu ya, penyanyinya itu kerendahan, dia minta naikin 1 dong, kerendahan di C. Nah cara ngakalinnya gini, C, D, E, F, G, kita rubah aja depannya, ini dari D. D. Nah kita mau kemana nih kalau dari D? Kulihat ibu, kita mau ganti kemana? Kita hitung aja. D, kalau tadi kan C ya, C, D, E, F. Kita kan tadi ke F. Nah kalau dari D, D, E, F, G. Oh berarti dari G. Setelah G, chord kelima dari G apa? Chord kelima dari D apa? D, E, F, G, A. Oh berarti ke A. Kalau misalkan tadi sebuah lagu kulihat ibu pertiwi ya, dari C, kulihat ibu pertiwi, ke F ya. Terus masuk lagi, sedang bersusah hati, dari C ke G lagi. Kalau dari D, dihitung aja rumusnya gitu ya, D, E, F, G. Chord kelimanya apa? Keluarga chord D apa? D, E, F, G, dan A. Itu keluarga chord dari D. Jadi kita harus tinggal menyesuaikan aja, rumusnya seperti itu, kita harus menyesuaikan.
Misalkan gini ya, kalau dari tadi dari C 1 ke 4 atau C ke F, sekarang dari D. Rumusnya adalah 1 ke 4 dari D, 4 not keempat dari D adalah G. Kita coba bener apa enggak. Kulihat ibu bertiup. Masuk ya, masuk ke satu lagi. Satunya apa? D. Sedang bersusah hati. Not kelima dari D adalah A. D, E, F, G, A. Gitu ya ngapalinnya. Rumusnya begitu. Sekarang kita coba lagi nih. Kalian mau coba kunci dari mana aja, rumusnya sama. Asalkan kalian harus nemuin nih keluarga chordnya apa. Misalkan gini ya, kita coba lagi dari random aja, dari G mainnya. Misalkan vokalisnya nggak minta request nih, tolong ditinggiin lagi nih, atau tolong direndahin lagi, gue biasa main dari G. Kita coba dari G. Kalau kita udah tahu rumusnya, kita nggak usah takut kalau mau main gitar. Keluarganya apa? Dari G, G, A, B, C, D. G, A, B, C. Not keempat dari G apa? G, A, B, C. Oh, berarti yang kita perlukan C. Selain G, C. Setelah itu not kelima, keluarga kelima dari G. G, A, B, C, D. Oh, berarti selain C, gue butuh D nih. Kita coba ya. Bener apa enggak? Kulihat ibu bermimpi. Bener kan? Ke C ya? Sorry. Nah, kunci C. Ini not keempat dari G. Sedang bersusah hati. Not kelima dari G. Gitu ya, rumusnya gitu. Jadi kalau kita untuk dasar dulu ya, yang harus kita pahami untuk pemula itu keluarga chord 1, 4, dan 5. Itu not dasarnya. Mau main dari G, mau main dari C, mau main dari D, kita harus pahami dulu not 1, not 4, not 5-nya itu apa. G, A, B, C, dan D. Kalau kita main dari G berarti kita harus temukan not keempatnya G, A, B, C. C dan D. Berarti yang kita pakai kalau kita main dari G adalah kunci C dan D. Kalau kita main dari D, D, not keempat dari D apa? D, E, F, G. G dan A. Habis G kan A ya. C, D, E, F, G. Habis G, A. Balik lagi. Setiap chord kan gitu. Mentok hanya di G. Habis G, balik lagi ke A, B, C, D, F, G lagi. Gitu. Kalau kita main dari E, bisa nggak? Bisa dong. Urutin lagi. Rumusnya begitu. Kita pakai E gini ya. E, F, G, A. Berarti yang kita pakai A. Setelah A, B. Ini yang kita pakai. Ingat rumus-rumus ini ya setiap lagu. Coba untuk belajar gitar, cari lagu-lagu yang simple dulu, yang kira-kira bisa dipakai hanya 3 kunci. Nah, kita belajar dari rumus ini dulu supaya suatu saat kalau kita udah bisa lancar main gitar, basic kita main gitar itu bukan karena menghafal kuncinya, tapi memang kita memahami kuncinya.